Man asroj, barang siapa yang menyalakan lampu fi masjidin sirojan, barang siapa yang menyalakan lampu di dalam masjid, lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsh, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan tentang adabul masajid bagian terakhir, yaitu tentang dua hadis terakhir yang membahas tentang masjid. Namun seperti biasa sebelum kita lanjut, mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan pelajari bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala. Nabi bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Inna buyuti fi ardil masajid." Sesungguhnya rumahku di bumi adalah masjid. Wa inna zuwari fiha umaratuha, dan sesungguhnya orang yang berziarah berkunjung ke masjid adalah umarah, orang yang meramaikan masjid. Fatuba, maka beruntung sekali li abdin tatahhara fi baitihi, seorang hamba yang bersuci di rumahnya, menyucikan diri. Sumazaroni, kemudian dia berkunjung padaku, fi baiti, di rumahku. Hakun alal mazuri, maka sudah sepantasnya bagi zat yang dikunjungi ayyuk rimazairahu, untuk memuliakan orang yang mengunjunginya. Dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Artinya begini, sudah sering kan disebut-sebut bahwa masjid itu adalah baitullah, adalah rumah Allah. Kenapa? Karena di masjid itulah orang itu melaksanakan ibadah, sholat, zikir. Jadi masjid itu adalah rumahnya Allah. Meskipun ya, namun jangan salah arti, bukan berarti Allah itu bertempat, karena Allah itu punya sifat qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah itu berdiri pada dirinya sendiri, tidak bertempat, tidak bertempat dan tidak sama dengan makhluk yang lain. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Jadi Allah itu tidak ada yang menyamai Allah, dan kita tidak bisa membayangkan ataupun menggambarkan seperti apa itu Allah. Allah itu tidak bertempat. Bukan, karena yang bertempat itu hanyalah makhluk, dan Allah itu beda dengan makhluk. Jadi seperti itu. Namun kenapa Allah menyebutkan masjid itu adalah rumahnya? Ya karena di sanalah kalau orang-orang mau beribadah, mau memohon, mendekatkan diri pada Allah, makalah datanglah ke masjid. Karena oleh Allah masjid itu sudah diakui sebagai rumahnya. Bukan berarti Allah itu bertempat secara di masjid, bukan seperti itu. Jangan sampai salah paham, karena Allah itu bukan seperti makhluk yang butuh tempat seperti itu. Jadi Baitullah atau masjid itu adalah rumah Allah. Kalau kita berkunjung ke sana, fa inna zuwari fiha umar, adalah orang yang meramaikan masjid. Artinya orang yang sering ke masjid, yang sholat di masjid, ngaji di masjid, berzikir di masjid, itu adalah ummaruha, yaitu orang yang meramaikan masjid. Dan itu adalah orang yang berkunjung ke sana. Fatuba li abdin tatahhara fi baitihi. Jadi sangat beruntung sekali orang yang di rumahnya bersuci, berwudu, mandi dari hadas besar, setelah suci, setelah bersih, baru berangkat ke masjid. Sumazaroni, dia berkunjung padaku, fi baiti, di rumahku. Maksudnya dia itu pergi ke masjid, maksudnya seperti itu. Maka hakun 'alal manzuri ayyukrima zairahu, maka sudah sepantasnya bagi orang yang dikunjungi untuk memuliakan orang yang mengunjungi.
Nah itu kalau disamakan dengan seolah-olah kita itu berkunjung ke rumah orang, maka orang yang dikunjungi harus memuliakan orang yang berkunjung, seperti itu. Ini hanya gambaran saja ya, bukan berarti secara fisik Allah itu berada di masjid. Karena Allah itu tidak laisa kamitslihi syai'un wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allah itu tidak sama, seperti apapun juga tidak sama, tidak bisa dibayangkan. Tidak apapun yang terlintas di pikiran kita, Allah tidak seperti itu. Intinya kita tidak bisa membayangkan Allah itu seperti apa. Yang jelas Allah itu ada karena bukti-buktinya sudah nyata, yaitu adanya alam ini adalah bukti adanya Allah. Kenapa? Karena alam ini baru, dan setiap hal yang baru itu pasti ada yang memperbaharui, ada yang menciptakan. Siapa penciptanya? Itulah Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu, berikutnya adalah hadis yang kedua. Wa an Anas radhiyallahu anhu, man asraja fi masjidin sirajan, barang siapa. Jadi ini hadis ini diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, man asraja, barang siapa yang menyalakan lampu fi masjidin sirajan, barang siapa yang menyalakan lampu di dalam masjid, lam tazalil malaikatu wa hamalatul arsh, maka malaikat dan para malaikat yang bertugas di arsh itu tidak henti-henti tastaghfiruh, memohonkan ampun lahu kepadanya, madama fi dzalikal masjidid dawuha, selama lampu itu masih menerangi di masjid tersebut, maka malaikat dan semua malaikat termasuk para malaikat yang bertugas di arsh itu semua mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuknya. Itulah keutamaan orang yang ke masjid, apalagi takmirnya masjid, atau orang yang sering ke masjid dan suka menyalakan lampu. Wah, ini ya, beruntung sekali para muadzin yang menyalakan lampu. Selama lampunya itu masih terang, masih hidup, maka malaikat semua mendoakannya, memohonkan ampun untuknya. Itulah termasuk ya musola itu juga termasuk, karena musola itu tempat ibadah. Intinya tempat ibadahnya Allah, tempat ibadah kepada Allah maksudnya. Jadi kalau bisa pagi-pagi cepat bangun, saya nih yang mau nyalakan lampunya, berebut, karena malaikat itu mendoakan. Andaikan tahu semua orang lah itu berbentuk nyata, pasti berebut untuk menghidupkan lampu masjid. Andaikan itu berupa emas atau uang, wah, gak kebayang ya, subuh-subuh berebut untuk menghidupkan lampu masjid. Mungkin sampai bertengkar, saya. Berhubung ini tidak kasat mata, hadiahnya itu bukan berbentuk materi yang tidak bisa dilihat secara langsung, jadi ya males. Karena manusia itu lebih cenderung pada hal yang nyata. Baru kalau sudah ada uang di depannya, ada hadiah langsung, itu semangat. Kalau masih belum nyata, meskipun ada pahalanya besar, itu biasanya males-malesan. Kenapa? Karena setan dan iblis tidak akan tinggal diam Anda berbuat baik. Dia akan selalu menggoda dan merayu agar Anda itu malas untuk mengerjakannya. Yang mudah-mudahan saya dan Anda bisa jadi lebih baik, mendapat taufik dan hidayah dari Allah, dan semoga diampuni atas dosa-dosa kita ataupun hal yang belum bisa kita kerjakan. Demikian penjelasan, namun sebelum kita akhiri, kita baca maknanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi fid darin amin. Qala dawu an-nabiyyu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawu Allah subhanahu wa taala, inna buyuti ilahi. Inna sa'tuhuni buyuti oma ingsun fi ardil masjid, fi ardi ing dalem bumi al masajid iku pira-pira masjid, wa anna zuwari lan sa'tuhuni pira-pira wong kang ziarah fiha ing masjid, umaruha iku pira-pira wong kang ngarameake masjid. Fatuba muka beco di amdin kaki kaula takoharo kang sesuci sapa abad fi baitihi ing omai abad, sumah muka kali-kali zaroni ziarah sapa abad ni ing kula ni ingsun fi baiti ing dalem omah ingsun, hakun muka utawi hak alal mazuri iku tetep yen wong kang ing atas zat kang den ziarahi ayu krima apa yen to mulyakaken sapa al mazur zairahu ing wong kang ziarah al mazur.
Wa an Anas lan den riwayataken saking sahabat Anas radhiyallahu anhu. Man utawi sabena wong asroja iku nguripaken, nyalaaken sapa wong fi masjidin ing dalem masjid sirajat ing lampu lam tazal maka ora kingsir al malaikatu sapa malaikat wa hamalatul aslan sapa malaikat kang gawa arsy tastaghfiru iku jaluk sepuro sapa malaikat wa hamalatul arsy lahu kadue wong kadue iman madama ing dalem selakini fi dzalika masjid iku tetap ing dalem mengkono masjid dauhu utawi sinari siraj. Demikian penjelasan makna dan keterangan. Bila ada yang benar fahuwa minallah, kalau ada yang salah fahuwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.